bagaimana rasional dan irasional ditempatkan pada pengambilan keputusan sehari-hari maupun keputusan yang penting. Perbedaan utama antara pemikiran rasional dan irasional adalah bahwa pemikiran rasional didasarkan pada logika dan alasan, sedangkan pemikiran irasional tidak didasarkan pada keduanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi berbagai situasi di mana kita harus membuat pilihan. Ada pilihan harus cepat, dan ada pilihan lambat yang memakan waktu. Untuk pilihan cepat ini menggunakan pikiran bawah sadar. Irasional seseorang disinilah pengaruh terbesar tindakan manusia setiap harinya. Ada tindakan cepat yang buruk, dan ada tindakan cepat yang baik. Sedangkan pikiran rasional ini memakan waktu, karena alasan penting yang melalui suatu pertimbangan matang. Mengapa kita juga harus berpikir rasional dan irasional? Pemikiran rasional didorong oleh pengalaman dan bukti fakta. Pemikiran irasional didorong oleh emosi. Lalu apa manfaat berpikir rasional? Karena apa yang ada di depan kita saat ini, apapun produk yang ditawarkan, semuanya mengincar emosi kita atau irasional kita. Namun, jika kita mau memutuskan keputusan yang penting, kita gunakan rasional kita. Jika Anda niat pergi ke Indomaret, hanya mau membeli minuman dan rokok, bisa saja Anda juga tergerak membeli keripik dan mie instan, padahal belum tentu itu penting. Bahkan, bisa juga keripik dan mie bisa lebih banyak belinya. Dan sebenarnya produk itu masih banyak di rumah, belum kemakan. Atau Anda membeli tidak dengan keputusan rasional. Namun, karena irasional Anda tergerak untuk mengambilnya, emosi Anda bergairah untuk membelinya. Akhirnya, ya Anda membeli. Itu tidak terlalu bermasalah, karena harga juga tidak mahal, dan bagaimanapun juga masih bakal dimakan. Namun, jika kita mau membuat keputusan yang benar-benar penting, atau mau menginvestasikan uang yang besar, kita harus berpikir rasional. Kenapa begitu? Karena itu uang yang besar. Jangan pakai irasional. Kita harus melihat datanya, informasi tentang investasinya, siapa pendirinya, jelas tidak hasil yang didapat, aman atau tidak, serta mencari bukti-bukti lainnya. Itulah mengapa kita harus belajar. Ilmu pengetahuan sangatlah penting. Jangan main masukin seperti membeli keripik atau mie instan. Mengapa begitu? Karena tentu di dunia ini ada dua sisi, pasti sudah pada tahu. Ada yang baik dan ada yang nipu, ada yang aman dan ada yang curang. Lalu ketika sudah yakin, kita bisa menentukan mana yang dipilih. Karena sekali lagi, semua produk kebanyakan mengincar irasional atau menarik emosi seseorang, memikat pikiran bawah sadar manusia. Kalau mau membangun bisnis atau usaha bagaimana? Sama juga, karena itu juga menggunakan anggaran besar. Kita berpikir secara rasional, tentukan tempat, kekuatan modal, apakah kekuatan permintaannya besar, nilai di masa depan bagaimana. Jangan main emosi, namun juga memakai strategi irasional, menyasar pembeli tetap dengan menargetkan irasionalnya. Anda mempengaruhi emosi seseorang karena manusia dipengaruhi oleh emosinya. Tidak apa-apa karena Anda tidak menjual produk yang merugikan. Misal, Anda menjual kopi, Anda juga menjual emosi pada pelanggan, atau menjual kebahagiaan bagi pelanggan Anda. Itu menjadi nilai lebih. Bahkan, tempat juga menentukan irasional seseorang. Anda datang ke kafe, apakah hanya karena kopinya yang enak? Belum tentu. Bisa juga karena suasana tempatnya, keramahan orang di sekitar. Apalagi jika para pegawainya menyapa Anda dengan memanggil nama Anda. Emosi Anda bisa berdetak merasakan bahagia. Ketika Anda pulang kerja dan lapar, mau memakan masakan istri, namun melewati warung sate, Anda bisa membeli sate karena aroma asapnya. Meskipun di rumah ada masakan yang lebih enak, kemungkinan besar Anda tergerak masih membeli sate. Setiap produk ada penempatan irasional tertentu. Karena setiap produk ada semacam suatu sinyal. Setiap sinyal baru mempengaruhi rasional baru. Karena usaha bukan melulu tentang produk yang dijual, tapi cara menjual dan mempengaruhi emosi seseorang. Setiap produk bisa dibuat menyasar irasionalnya. Usaha bisa maju kebanyakan karena mengincar emosinya, mengincar sisi irasionalnya. Dia tidak akan menganalisis hasil dari setiap keputusan, tetapi dia akan diperintah oleh emosi. Karena pelanggan terkadang bertindak seperti makhluk yang hanya mengandalkan kebiasaannya, secara otomatis mengulangi perilaku masa lalu tanpa peduli tujuan masa depan. Namun, ketika Anda membuat keputusan penting, apalagi keputusan dengan anggaran lumayan besar, Anda harus berpikir rasional, karena Anda wajib peduli dengan masa depan. Seperti dalam buku Peter Thiel, Zero to One, salah satu pendiri PayPal itu menyebutkan,
apa yang Anda kerjakan itu penting, Anda harus memusatkan perhatian terus-menerus pada apapun yang Anda kerjakan dengan baik. Namun sebelum itu dilakukan, Anda harus berpikir keras tentang nilainya di masa mendatang. Rasional memang berpikir keras karena untuk membuat keputusan yang penting dan memerlukan waktu untuk mematangkan itu. Sejumlah pemikir tulis Aristoteles dalam buku Etika Nikomakhea. Pilihan rasional bukanlah melulu tentang hasrat, keinginan, keyakinan, semangat, tapi dengan pertimbangan yang matang. Apa yang kita kehendaki merupakan keinginan yang matang. Anda ingin investasi, pilihlah yang matang, benar-benar tidak menipu, hasil tidak menggiurkan, namun aman. Begitupun membuka usaha, berpikirlah rasional. Tentukan tempat yang cocok, kekuatan modal, seberapa besar pasarnya, serta mencari info fakta lainnya. Jangan main emosi, namun tetap menerapkan strategi irasional ke seseorang, karena usaha bisa maju karena irasional pelanggan. Mulai bisa dipahami kan, bagaimana peran berpikir rasional dan berpikir irasional. Kita membuat keputusan harus rasional, karena itu uang yang besar. Namun menarget pelanggan, kita bisa menggunakan strategi irasional, meskipun hanya jual kopi atau jualan apapun. Karena sekali lagi, pelanggan datang bolak-balik karena emosinya, karena irasionalnya, karena persembahan masa lalu yang pernah dialami. Namun, jika kita membuat keputusan yang sangat penting, Anda harus berpikir rasional, karena bisa jadi keputusan Anda menggunakan uang banyak, bukan sekedar membeli mie maupun keripik. Jadi, gunakan masing-masing pada tempatnya. Jika penempatannya salah, ini bisa menjadi hal yang merugikan. Maka dari itu, video-video ke depan, kami akan bahas ini lebih detail lagi, lebih banyak lagi, mengenai pikiran dan emosi.